Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa menyertakan Allah dalam kehidupan Anda. Seperti yang dikatakan oleh Santo Ignatius dari Antioquia, kita tidak dapat hidup lepas dari Yesus Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa hadir dan menyapa Anda kembali dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Hari ini Gereja Katolik Semesta memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Dan hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Romo Rafael Matando Hinganadai SY yang akrab disapa Romo Dodo. Anda sekalian pasti sudah sangat mengenal sosok Romo Dodo. Mari kita sapa Romo Dodo lebih dulu. Apa kabar Romo? Ya, sehat-sehat Mbak B. Mbak B sehat juga. Puji Tuhan sehat. Senang sekali bisa bertemu lagi di acara ini Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Dodo. Monggo Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu pada hari ini. Engkau kuatkan, Engkau semangati untuk menjalankan aktivitas kami masing-masing. Dan kini, tak lupa pula kami hendak menimba inspirasi dari-Mu sendiri. Lebih-lebih lewat bacaan-bacaan pada hari ini. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami, menguatkan kami lewat sabda-sabda-Mu, dan lebih-lebih juga membantu kami agar terus membawa berkat-Mu bagi siapapun yang berada di sekitar kami. Kami percayakan diri kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, langit mewartakan kemuliaan Allah dan cakrawala memasyurkan karya tangannya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 16 sampai 25. Saudara-saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil, kebenaran Allah menjadi nyata, dan kebenaran itu bertolak dari iman dan menuju kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah telah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran tentang karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi nyatanya mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang baka dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada nafsu kecemaran mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah
Sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Langit mewartakan kemuliaan Allah. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Dodo, bacaan-bacaan Injil hari ini luar biasa ya bacaan liturginya. Tadi dari bacaan pertama dikatakan Romo, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucap syukur kepadanya. Luar biasa pesan kecaman Santo Paulus. Romo Dodo, apa inspirasi iman yang bisa Romo bagikan kepada kami? Oke Mbak B, ini tadi benar yang Mbak B katakan. Ini bacaan-bacaan hari ini tuh penuh kecaman gitu ya. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injilnya. Ya, kita bisa mulai dari bacaan pertama tadi yang sudah disinggung oleh Mbak B. Salah satu yang ditujukan oleh Paulus gitu, terutama kepada jemaat di Roma adalah tadi itu, persis seperti yang dikatakan Mbak B, bahwa orang-orang di Roma itu sudah mendengarkan pewartaan mengenai Yesus, mengenai Tuhan. Artinya kan harapannya setelah diwartakan itu kan mereka udah mulai kenal lah setidaknya ya. Seandainya belum kenal betul ya, paling enggak udah mulai kenal. Tapi mereka justru masih tetap melakukan hal-hal yang berlawanan dari yang sudah diajarkan itu. Ini sebenarnya juga menunjukkan ini ya. Zamannya Paulus itu kan orang-orang di Roma, orang-orang Romawi tentu saja itu masih dalam transisi antara kepercayaan kepada dewa-dewa, kepada dewa-dewi yang kuno itu, kepada iman Kristiani gitu. Masih ada transisi itu sehingga masih ada juga perasaan, aduh gimana ya kalau misalnya saya itu tidak menjalankan tradisi yang sudah selama ini saya pegang, wah saya berubah dan seterusnya. Masih ada pergulatan seperti itu sehingga tadi lalu sebenarnya yang juga Paulus memang bentuknya kecaman, tetapi juga di sisi lain sebenarnya Paulus pun ingin juga meneguhkan, atau ya ini lebih seperti peringatan sih, jangan ragu-ragu akan imanmu gitu. Ini mungkin ini memang iman yang baru bagimu, tapi iman inilah yang akan menyelamatkanmu, bukan iman kepada dewa-dewi, patung-patung, dan juga kebiasaan-kebiasaan lama dari agama lamamu gitu.
Itu kurang lebih juga ditunjukkan Paulus seperti itu, Mbak Bi. Ya, ini surat Paulus kepada jemaat di Roma ini untuk dikatakan tadi Yahudi dan non-Yahudi ya, Romo. Kalau tadi Romo sempat menyinggung bahwa ini pada saat Paulus hidup ketika itu, ini bangsa Roma memang punya arogansi sendiri ya, Romo. Siapa sih bangsa Yahudi gitu kan? Mereka lebih mendengarkan tentu saja Kaisar Romawinya ya kan. Tetapi kalau bangsa Yahudi mereka menyepelekan, mungkin masih teringat tentang Yesus yang disalib. Suatu hukuman yang sangat hina bagi orang-orang Yahudi ya, Romo. Sehingga mereka sendiri tidak mau mendengarkan Injil. Dan ini tadi Romo juga ingatkan, orang Yahudi dan orang non-Yahudi Yunani yang ada di Roma juga kemudian ragu-ragu, apakah saya mampu memberitakan Injil, apakah benar mendengarkan perkataan Tuhan melalui sabda-sabda yang dalam Injil itu ya, Romo? Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Atau juga termasuk ragu-ragu apakah saya mau berubah dari apa yang istilahnya kepercayaan lama saya, apa yang sudah saya pegang selama ini. Entah itu konteksnya adalah ajaran Yahudi atau juga ajarannya yaitu dewa-dewi, entah itu orang Romawi ataupun juga orang Yunani, seperti itu. Apakah saya harus berubah ya dari apa yang selama ini sudah saya pegang erat gitu untuk menerima ajaran Kristiani ini gitu. Ya, tapi betul Romo yang di ayat 1 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bayangkan Romo, kalau di sana orang Romawi sangat sombong dengan kekuatan dia, bahwa dia adalah bangsa yang sungguh kuat. Dan kemudian kalau misalnya keselamatan itu tergantung pada sains dan filsafat, mungkin hanya orang-orang Yahudi saja. Sementara kalau orang-orang Yunani mungkin juga diselamatkan oleh kepandaian mereka. Tetapi Paulus sudah mengatakan bahwa keselamatan itu hanya dari Injil. Artinya tidak dari kekayaan manusia, dari kepintaran manusia, tetapi lebih universal ya, Romo. Betul. Ya, betul. Nah itu jadinya kan Paulus ingin menekankan kembali ini loh. Jangan ragu-ragu, makanya jangan ragu-ragu untuk berubah. Nah ini peganganmu adalah kamu udah menerima, udah diperkenalkan Injil, gitu. Maka Injil inilah yang sekarang jadi peganganmu. Itu betul jadi pegangan. Apalagi ya oke lah pengetahuan itu kita bisa merasa begitu berkuasa ketika udah tahu macam-macam hal. Tetapi Injil itu kan lebih daripada sekedar pengetahuan ya. Itu karena di situ juga ada prinsip hidup, dan bukan cuma prinsip hidup, tetapi juga itu bagaimana kita berelasi dengan Tuhan dan sesama, itu kan juga ada di situ ya. Makanya itu bisa itu membantu itu ya, dapat menjadi pegangan hidup yang benar-benar layak. Ya, gitu. Betul. Kita diteguhkan hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bahwa kebenaran Allah semua ada dalam Injil. Tadi Romo Dodo ingatkan bahwa kita bisa diselamatkan kalau kita mengacu pada Injil. Apapun kesulitan kita sejak dari 2000 tahun yang lalu, kesulitan manusia sampai sekarang semua sudah diwartakan dengan dalam Injil ya, Romo. Di dalam Injil ada kebenaran, ada kasih dan hukuman dan juga kasih Yesus ya. Kalau kita tidak menuruti, apa yang akan kita dapatkan? Kalau kita mengikuti Yesus, apa yang akan kita dapatkan? Di dalamnya juga ditunjukkan beberapa kisah orang-orang yang beriman, seperti seorang yang sakit pendarahan, perempuan yang sakit pendarahan dan menggapai jubah Yesus saja sudah sembuh ya, Romo. Betul. Di situ dikisahkan. Nah, Romo sendiri bagaimana menghidupi Injil firman Allah ini? Oke, Mbak B. Satu hal yang lalu pengalaman Romo Dodo. Saya refleksikan betul-betul adalah gini ya, saya akan berbagi cerita sedikit ya. Dan ini pengalaman
pengalaman sebagai romo, gitu. Pengalaman sebagai romo. Romo itu kan diharapkan itu bisa jadi ini ya, kan judulnya gitu ya, gembala umat, yang mentereng-mentereng gitulah gitu ya, masuk ya, gembala umat, pemimpin dan sebagainya gitu. Tapi pernahkah terbayangkan bahwa seorang romo itu ternyata juga pernah ragu-ragu, pernah mengalami kesulitan dalam terutama dalam menghidupi imannya sebagai bukan pertama-tama sebagai romo, tapi sebagai orang Kristiani dulu. Artinya imannya sebagai orang Kristiani, sebagai anggota gereja, sebagai pengikut Kristus. Gitu. Nyatanya juga pernah, setidaknya saya pernah, mungkin romo yang lain, siapa tahu mungkin belum pernah, tapi saya setidaknya pernah juga. Pernah mengalami, karena satu pengalaman yang katakanlah kurang mengenakan, kayak gitu. Lalu juga mengalami keraguan-raguan, itu benar nggak ya Tuhan? Pertanyaan pertama adalah, benar nggak ya Tuhan itu menyayangi saya, itu dulu. Karena itu kan pertanyaan saya sebagai pengikutnya, bukan pertama-tama sebagai romo dulu. Yang kedua lalu muncul juga, apakah benar ini Tuhan itu memanggil saya sebagai romo, sebagai imam? Karena kan harapannya kan romo itu bisa membagikan berkat ya kepada orang-orang di sekitar kayak gitu. Tapi kalau dirinya sendiri tidak merasa diberkati dan disayangi Tuhan, kan berkat macam apa yang mau dibagikan? Kan begitu ya. Nah, lalu saya juga mengolah pengalaman ini gitu. Saya juga mengolah pengalaman ini. Lalu ada satu bagian dari Injil yang menguatkan saya, yaitu saudari-saudara pasti tahu deh kisahnya ini anak yang hilang. Oh, prodigal son itu ya, Romo ya. Pasti juga udah familiar dengan itu. Saya memosisikan diri sebagai anak yang hilang, gitu. Jadi gini, singkat cerita kan, ini kan butuh pengolahan ya, pengolahan dibimbing oleh romo pembimbing rohani saya, gitu juga. Lalu akhirnya diberikan bahan, salah satunya adalah lewat bahan doa, gitu. Satu yang menyentuh saya adalah bahwa si prodigal son ini, si anak yang hilang ini, pertama mau pulang dulu, mau kembali kepada bapaknya, karena dia mengingat apa yang sudah alami, segala macam kebaikan yang sudah dialami sebelumnya. Dan saya lalu juga mengingat itu ya, bahwa Tuhan itu nggak cuma pada saat ini saja kok seolah-olah hilang begitulah, tapi juga ternyata udah dari sebelumnya ia udah menyertai saya dengan macam-macam kebaikan dan seterusnya, dan itu saya diajak untuk mengingat itu. Maka itu juga yang saya mendorong saya untuk kembali pada iman yang benar, untuk menjalin relasi dengan Tuhan, menyadari bahwa Dia terus hadir kok untuk saya, sehingga saya masih melanjutkan panggilan saya untuk berbagi berkat juga pada kita semua yang ada di sini. Luar biasa, Romo Dodo. Ternyata Romo juga pernah mengalami keraguan-keraguan seperti yang dirasakan oleh para jemaat di Roma itu ya. Terima kasih sudah berbagi cerita yang sungguh menyentuh pada saat ini, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kita memandang Injil hari ini? Apakah kita juga membuat Injil dan warta kebenaran Kristus di dalamnya menjadi tuntunan bagi hidup kita? Kita akan jeda sejenak dan nanti sesaat lagi kita akan kembali untuk membahas dan mendengarkan mendengarkan renungan dari Romo Dodo dari Injil Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Rafael Matando Hinganadai SY dan saya Bernadette Esther. Bila Anda ada pertanyaan, hendak sharing iman, atau hendak menyampaikan pesan, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021
@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani dari bacaan Injil. Romo Dodo, bacaan Injil hari ini kita mendengar kisah orang Farisi yang berpikir bahwa mereka ini adalah orang yang benar karena mereka menuruti hukum Taurat dengan tanpa cacat sedikit pun. Dan meributkan tentang aturan hukum Taurat yang harus juga diikuti dan menuntut orang berlaku seperti mereka. Apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Oke, makasih Mbak B. Betul sekali. Salah satu hal yang dikritik Yesus dari itu orang Farisi atau juga ahli Taurat adalah bahwa apa-apa itu selalu soal hukum hidup suci itu diatur atau diukur dengan seberapa banyak hukum yang berhasil ditepati gitu ya, atau yang berhasil ditaati. Padahal yang ingin Yesus tunjukkan di sini kan bahwa hidup itu bukan semata-mata soal hukum juga gitu, tapi bahwa kita menjalankan hukum itu dengan hati yang tulus itu jauh lebih penting gitu. Bedanya antara orang yang menjalankan hukum tok itu ya, cuma menjalankan hukum dengan yang bisa menjalankan dengan tulus adalah bahwa orang yang cuma mikirnya hukum terus itu adalah orang yang ketakutan sebenarnya. Orang yang selalu terpenjara gitu. Sehingga terus kalau kayak gini salah nggak ya? Geser sini salah nggak ya? Apa-apa pikirnya salah nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh nggak? Selalu seperti itu. Jadinya malah justru takut untuk bertindak. Dalam hidup iman versi Yesus, orang beriman dengan berani, dengan enjoy, dengan gembira, bukan dengan rasa takut seperti itu, Mbak. Ya Romo, saya tiba-tiba jadi ingat seperti kata Santo Ignatius dari Loyola, temukan Tuhan dalam segala ya Romo. Artinya tadi Romo mengatakan mengikuti Yesus dengan iman, mengikuti aturannya dengan gembira, dengan tulus, tidak dengan ketakutan. Betul Romo, kadang-kadang kita juga, bukan kita, saya mengikuti aturan-aturan dan itu hanya sebagai kewajiban dan khawatir. Kalau nanti aturan itu tidak diikuti, nanti saya salah, nanti saya dosa, nanti dan sebagainya. Mengikuti Yesus dengan penuh ketakutan. Ternyata itu tidak benar ya Romo? Iya, diharapkan kita semua pengikut Kristus ya jadi orang yang benar-benar jadi orang yang bebas emang dalam beriman. Karena itu juga kita pun juga perlu belajar ya. Mungkin justru kita yang jadi orang yang buat orang lain tidak bebas untuk beriman gitu. Dengan misalnya bilang, kamu jangan kayak gitu dong, kamu dikit-dikit kamu salah, kamu nggak boleh gitu. Tadi mungkin kita pernah mendengar orang yang mengatakan pada kita, kamu nggak boleh masuk ke gereja kalau pakaian kamu masih seperti itu. Mungkin hal-hal semacam itu yang justru malah menghambat kebebasan orang dalam beriman itu. Gitu. Orang jadinya tidak enjoy dalam beriman, tidak menikmati relasinya dengan Allah gitu, tapi malah merasa apa-apa yang ada hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan itu menakutkan. Oh iya, betul Romo. Iya, dalam hidup memang kadang-kadang kita jadi berlaku seperti orang Farisi ya Romo, yang merasa diri paling baik, lalu kemudian paling hebat dan sebagainya, sehingga orang lain yang tidak seperti kita dianggapnya mereka itu tidak ada apa-apanya di hadapan kita. Mereka yang sepaham dengan kita, yang sesuai dengan keinginan kita, itu kita yang sesuai dengan yang kita harapkan, itu kita terima dan kita nilai sebagai orang baik. Benar seperti yang Romo katakan. Ada orang-orang yang untuk masuk gereja aja takut gitu karena masih terngiang-ngiang tanda kutip teguran yang dia terima. Entah dia mungkin dalam keadaan tergesa-gesa masuk ke dalam gereja sehingga dia tidak menggunakan baju yang seharusnya gitu, tapi dia menyempatkan diri untuk dalam gereja, tapi sudah dihalang-halangi, tidak boleh masuk ke gereja. Atau yang sering kita dengar Romo,
tiba-tiba dengar bunyi dering. Orang lupa mematikan, walaupun memang sudah beberapa kali diingatkan. Tapi orang lupa mematikan kan ya wajar aja ya. Tetapi semua orang kemudian menoleh kepada dia seakan-akan dia sudah membuat suatu kesalahan yang luar biasa. Dan itu kemudian juga membuat dirinya merasa kecil dan terganggu konsentrasinya untuk kemudian mengikuti upacara di Ekaristi yang begitu sakral. Iya. Betul. Makanya, saya juga pernah, bukan sayanya sih gitu, maksudnya saya yang sedang misa begitu, terus ternyata ada HP yang bunyi, terus orang gak jadi fokusnya malah jadi ke arah itu, ke arah si orang dengan HP itu. Jadinya kalau bagi saya sendiri juga suasananya jadi nggak nyaman lagi begitu. Padahal awalnya sudah oke. Iya, jadi ingat cerita yang ditulis oleh Romo Antoni de Melo. Ketika mana yang kamu fokuskan? Apakah kalau kamu benar-benar fokus dan perhatianmu kepada Yesus, kamu tidak akan peduli terhadap yang sekitarnya. Dengan contoh seorang yang ini Romo, yang diminta untuk membawa gelas berisi air, lalu dia suruh mengelilingi gereja. Nah, kemudian ditanya, apakah kamu sempat berdoa ketika mengelilingi gereja itu sambil membawa air? Enggak, saya menjaga supaya air dalam gelas ini tidak tumpah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kamu fokus pada air atau kamu fokus pada Tuhan? Iya, benar. Jadi sebenarnya bagaimana sebaiknya kita mengikuti apa yang Tuhan ingatkan kepada kita dari Injil hari ini. Bagaimana seharusnya kita mengikuti aturan-aturan yang ada, Romo? Baik, pertama kita coba lihat diri kita sendiri dulu sebagai pengikut Kristus ya. Apakah kita sudah menghidupi iman kita, sudah menjalankan kehidupan menggereja kita dengan enjoy atau belum gitu. Karena kan kalau misalnya kita tidak enjoy, mau ikut komunitas apapun, terlibat di kegiatan gereja dari pagi sampai malam gitu juga, kalau akhirnya juga tidak enjoy, tidak menikmati, itu kan artinya akhirnya tidak ada gunanya juga gitu. Untuk apa melakukan sesuatu yang serba terpaksa gitu. Kita coba melihat hal itu dulu. Karena tadi kalau kita ingat lagi tadi yang bacaan pertama gitu kan, ketika orang begitu sulit untuk melepas kebiasaan-kebiasaan yang lama gitu, sampai akhirnya ragu-ragu juga mau menerima yang baru atau enggak. Itu kan artinya orang itu sudah begitu terpenjara. Sama seperti yang dikatakan dalam Injil, ini orang Farisi sudah begitu terpenjara dengan aturan, pokoknya aturan gitu. Maka bagi kita ya pertanyaannya pertama, kita enjoy tidak gitu dengan yang sudah kita jalani. Lalu yang kedua, kita bisa melihat juga ini, bahwa masih terkait dengan yang pertama ya. Kalau kita enjoy untuk menjalankan hidup beriman kita, hidup menggereja kita, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa kita sudah menghidupi iman kita dengan tulus, gitu. Artinya dengan tulus berarti bukan dengan rasa takut atau mungkin bukan cuma rasa takut ya, tapi juga keinginan untuk dipuji orang, keinginan untuk dilihat orang jadi seolah-olah kita yang lebih suci dan seterusnya itu. Bisa jadi bukan cuma rasa takut. Maka di sini kita juga bisa bertanya pada diri kita sendiri ya. Nah, kita bisa melihat apakah kita pun juga selain enjoy dalam menjalankan hidup beriman kita, apakah kita pun juga membuat orang lain enjoy menjalani hidup menggereja mereka, menjalani hidup beriman mereka. Gitu. Karena kalau cuma kita sendiri yang bisa enjoy, yang tulus, tapi itu tidak dirasakan dan tidak dialami orang lain, kayaknya itu juga belum ya. Orang yang memenjarakan orang lain itu berarti juga dirinya sendiri sebenarnya masih terpenjara.
Nah itu terpenjara cara pikirnya sendiri, terpenjara keinginan-keinginannya sendiri, nafsunya sendiri, keyakinan-keyakinannya sendiri, dan tidak peduli bagaimana orang lain itu menjalankan hidupnya. Nah Yesus tidak mengharapkan hal itu ya. Yesus mengharapkan saya enjoy, kamu enjoy, kita semua enjoy ya bareng-bareng menemukan Tuhan kan gitu ya. Iya, betul Romo. Jadi memang sebaiknya kita tidak berlaku seperti orang Farisi yang menuntut orang lain mengikuti peraturan dengan penuh dengan suatu ketaatan yang luar biasa, tetapi tidak menemukan sesuatu yang menyenangkan di dalamnya. Sementara seperti yang Romo Dodo katakan, mengikuti Yesus harus dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Dan kita pun tidak boleh menilai orang lain dengan cara orang Farisi menilai, hanya aturan-aturan. Tetapi menilainya dengan cara Tuhan menilai ya Romo, dengan kasih. Bukan begitu Romo? Ya, betul. Betul. Nah itu tadi, kata kunci, kasih. Mungkin kita juga pernah bertanya-tanya, kenapa kok dikit-dikit kasih, dikit-dikit cipta kasih, atau sebagainya. Karena kasih itu, dan saya rasa kita pun semua ngalami itu, siapapun yang merasa diri dikasihi, hidupnya pasti bahagia kan, gitu, pasti enjoy kan, itu maka lalu kasih jadi kata kunci di sini juga, bagaimana kita itu bisa menjalankan hidup iman kita dengan enjoy, dengan penuh sukacita. Benar kata Mbak B. Ya, kuncinya di situ ya Romo. Kalau kita memiliki kasih dan kita bisa mampu menilai orang lain dengan kasih. Kita bahagia, orang lain pun bahagia. Kalau kita hanya fokus kepada peraturan, kita memenjarakan orang lain, dan itu artinya juga memenjarakan diri kita ya Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Yesus hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita tidak menilai dan berlaku seperti orang Farisi yang hanya menilai menurut ukuran sendiri, ukuran manusia. Tetapi kita menilai orang lain dengan ukuran yang Tuhan beri, yakni ukuran kasih. Semoga hati kudus Yesus semakin merajai hati kita. Amin. Sehingga kita juga mampu menjadikan orang lain mengimani Kristus dengan bahagia, dengan sukacita ya Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutupnya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Dodo. Saudari-saudaraku yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu pada hari ini. Lebih-lebih kami boleh belajar dari Engkau sendiri lewat sabda-sabda-Mu. Kami Engkau ingatkan untuk menghidupi iman kami dengan sukacita, untuk menjalankan relasi kami dengan-Mu, dengan sesama kami juga dengan sukacita, dengan bebas, tanpa merasa terpenjara dan ragu-ragu. Kami percaya Engkau selalu membantu kami dalam proses kami, walaupun kadangkala proses untuk menjadi bebas itu pun juga tidak mudah. Kami percaya Engkau selalu menuntun kami, dan karena itu ya Bapa, kini kami hendak mohon berkat-Mu agar kami menjadi pribadi yang penuh sukacita dalam menjalankan hidup ini. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Kita semua dengan seluruh karya dan pelayanan kita, mereka semua yang kita doakan, kasih dan layani, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Dodo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sampai jumpa pada acara berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo. Matur nuwun Mbak B.